Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi bab 5, yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Catur Wahyu Mulyanto absen 4. Saya Cair Siswa Suara absen 6. Saya Kholilia Nuring Rahmadini absen 16. Saya Muhammad Abdullah Akila absen 20. Saya Nela Nur Aziz absen 23. Dan saya Neta Ramayanti absen 26. Simak videonya. Berikut adalah beberapa hal yang akan dibahas dalam bab 5. Yang pertama, masa akhir Orde Baru. Yang kedua, perkembangan politik dan ekonomi. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. A. Masa akhir Orde Baru. 1. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli tahun 1997 merupakan permulaan dari peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Nilai rupiah yang saat itu berada pada posisi nilai tukar Rp2.500 per US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan kepada International Monetary Fund atau IMF. Permintaan tersebut disetujui oleh IMF dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi dengan cara penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian, melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar, tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Dari bulan Oktober tahun 1997, yang awalnya dari Rp4.000 per US dollar menjadi Rp17.000 per US dollar pada awal bulan Januari 1998. Karena peristiwa tersebut, banyak karyawan yang terkena PHK. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dengan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdesius. Namun Presiden Soeharto sadar bahwa hal tersebut akan membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Peristiwa tarik-menarik antara Indonesia dengan IMF membuat krisis ekonomi semakin memburuk. Hal ini menyebabkan kerusuhan anti-Cina yang membuat ketegangan dalam masyarakat. Sementara itu, terpilihnya kembali Presiden Soeharto dalam pemilu ke-6 membuat MPR menetapkan kembali Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang ke-7 kalinya. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai bermunculan kembali. Kecaman terhadap Presiden Soeharto ditandai dengan lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal tahun 1998. Demonstrasi mahasiswa menuntut penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta suksesi kepemimpinan nasional. Maraknya aksi-aksi mahasiswa yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat keamanan membuat Jenderal Wiranto selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog. Diharapkan dari dialog tersebut komunikasi pemerintah dengan masyarakat bisa kembali terbuka. Namun, mahasiswa menganggap hal tersebut tidak efektif karena yang mereka inginkan adalah reformasi politik dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Tuntutan atau agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Pada tahun 1998, para aktivis mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Gerakan tersebut bertujuan untuk melakukan tekanan kepada pemerintah agar mengadakan perubahan politik melalui reformasi secara total. 6 agenda gerakan reformasi tahun 1998 yaitu: yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional.
Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama dari gerakan reformasi ini adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kronologi bermula saat gerakan mahasiswa berencana menyelenggarakan momen Hari Reformasi Nasional yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu tanggal 20 Mei 1998. Namun, kerusuhan terjadi lebih awal, yaitu tanggal 12 November 1998, dan menyebabkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak. Peristiwa tersebut menyulut kerusuhan yang lebih besar di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto untuk mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, tanggal 14 Mei 1998, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998, Harmoko, selaku Ketua MPR DPR, meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Namun, kebijakan tersebut tidak segera dilakukan, dan keadaan pun menjadi semakin genting. 20 Mei 1998, Harmoko kembali meminta Soeharto untuk mengundurkan dirinya. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya, Soeharto membacakan pernyataan pengunduran diri menandai berakhirnya era Orde Baru selama 32 tahun. Selanjutnya ada perkembangan politik dan ekonomi. Dibagi menjadi dua, yang pertama masa pemerintahan B.J. Habibie dan Gus Dur. Yang kedua masa pemerintahan Megawati dan SBY. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, masa B.J. Habibie itu dimulai pada 21 Mei 1998 dan berakhir 20 Oktober 1999. Nah, B.J. Habibie ini kan menggantikan Presiden Soeharto. Nah, ada yang menilai tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Sedangkan Pak Habibie bersumpah di istana karena pada saat itu gedung MPR dan DPR dikuasai mahasiswa. Selanjutnya, 1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri, diantaranya 4 menteri negara sebagai koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 menteri negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Yang kedua, Sidang Istimewa MPR 1998. B.J. Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi di segala bidang. Adapun beberapa janji pemerintahan yang berhasil diwujudkan menjawab tuntutan rakyat dapat dilihat dari ketetapan MPR yang dihasilkan antara lain: 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui referendum. Kedua, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Ketiga, membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hingga 2 kali tugas dengan batas maksimal 5 tahun. Keempat, reformasi yang seperti pemilihan umum, lembaga pemeriksaan keuangan, pengawasan yang baik, dan berbagai perubahan terhadap dui fungsi ABRI. Kelima, TAP MPR nomor 16 atau MPR 1009 tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi. Dan selanjutnya yang ketiga, reformasi bidang politik. TAP MPR nomor 10 MPR 1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik. Di antaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan Presiden
B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik, yaitu 1. Bebas berpolitik, 2. Kebebasan pers, ketiga otonomi daerah, keempat pembatasan masa jabatan, dan kemudian pelaksanakan pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik dan pemerintah. Kemudian pelaksanaan referendum Timor Timur. Salah satu agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timur Timur yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan ketidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Pak Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste tersebut. Dan kemudian reformasi bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau bisa disebut Gus Dur. Masa pemerintahan Gus Dur dimulai 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Nah, Presiden Gus Dur ini berhasil menjadi presiden karena didukung koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur terpilih sebagai presiden dengan 373 suara dan berhasil mengalahkan Megawati dengan 313 suara. Nah, kemudian Presiden Gus Dur membubarkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Departemen ini memiliki nilai strategis mengingat hingga masa pemerintahan Presiden Habibie, yakni dengan sektor kelautan Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam besar justru belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan sebelumnya. Nah, selanjutnya tentang reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas unsur TNI dan Polri. Institusi ini kerap dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru untuk melenggengkan kekuasaan, terutama dalam melakukan tindakan represif terhadap gerakan demokrasi. Dan juga pemisahan TNI dan Polri juga merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. Kemudian, upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Dan pada tanggal 6 Desember 1999, kasus KKN tersebut kembali dibuka dan terfokusnya pada yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Namun, dengan alasan kesehatan, proses hukum terhadap Soeharto belum dapat dilanjutkan. Pada tanggal 3 Agustus 2000, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000.
mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Nah, setelah membahas reformasi bidang hukum dan pemerintahan, selanjutnya membahas kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah membahas reformasi bidang hukum dan pemerintahan, selanjutnya membahas kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari berbagai organisasi massa dan partai politik Islam yang semula mendukungnya kecuali NU dan PKB. Ketegangan antara pendukung presiden dan pendukung diselenggarakannya sidang istimewa MPR. Pada tanggal 21 Juli 2001, MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais. Presiden selanjutnya mengeluarkan maklumat presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut Dekret Presiden yang berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI serta mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru. Nah, kemudian Presiden dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR, termasuk penerbitan maklumat Presiden RI. Dengan demikian, MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid atau bisa disebut sebagai Gus Dur dan sebagai presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Untuk yang pertama, ada reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua ada reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh 2 presiden sebelumnya, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintahan untuk memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Yang ketiga ada masalah desentralisasi dan kedaulatan wilayah. Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah menjadi masalah tersendiri. Hal ini menimbulkan keinginan untuk melepas diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama beberapa provinsi yang akan sumber daya alam tetapi hanya mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Yang keempat ada desentralisasi politik dan keuangan. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Yang kelima ada upaya pemberantasan KKN.
Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum, law enforcement. Yang terakhir ada pelaksanaan pemilu 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat pemilih hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam kabinet pemerintahannya terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar. Yang kedua ada reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Pemerintah yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintahan, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintahan. Yang ketiga ada upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Yang keempat, pelaksanaan pemilu 2009. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Yang terakhir, euforia berdemokrasi. Demokrasi masa reformasi. Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Nurtanio dan teknologi komunikasi transportasi. Yang kedua, revolusi hijau dan dampak perkembangan teknologi. Yang pertama, Nurtanio dan teknologi komunikasi transportasi. Pada tahun 1970, terjadi booming minyak yang memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam industri pesawat terbang. Presiden Soeharto pun memanggil ahli aeronika lulusan Universitas Aachen di Jerman, yaitu B.J. Habibie pada tahun 1979. B.J. Habibie memperoleh kemudahan dalam memperoleh dana akibat booming minyak yang terjadi. B.J. Habibie pun mengembangkan industri pesawat terbang Nurtanio hingga akhirnya mulai beroperasi pada tahun 1976. Teknologi komunikasi juga berkembang pesat. Pada tahun 1983, Gen 1 satelit Palapa beroperasi dengan satelit ini mampu mengakibatkan kualitas komunikasi yang baik di publik. Pada tahun 1987, pembuatan jalan tol juga sudah mulai dilakukan. Pembuatan jalan tol ini terdapat dalam dua teknologi. Yang pertama yaitu teknologi sosro bahu dan yang kedua teknologi cakar ayam. Teknologi ini merupakan penemuan anak bangsa, yaitu Raka Sukawati, Djokgorde, dan juga Sediatmo. Pembangunan jalan tol yang pertama dilakukan di tol Jakarta-Bogor dan Ciawi, yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat mempercepat transportasi Jakarta ke Bogor dan juga ke Ciawi dan Puncak. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan sebuah upaya modernisasi sistem dan budaya pertanian di negara-negara berkembang. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan cara yang lebih modern. Kebijakan ini pertama kali dilakukan pada masa Orde Baru. Ide ini pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada tahun 1960 pada kegiatan demonstrasi massal. Program Revolusi Hijau difokuskan pada penerapan intensifikasi, ekstensifikasi, dan mekanisme. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Revolusi Hijau.
Yang pertama, program demonstrasi massal pada tahun 1960. Program ini menerapkan penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, perbaikan tata cara bertanam, dan penyediaan sarana irigasi. Yang kedua yaitu program bimbingan massal pada tahun 1964. Program bimbingan massal meliputi penyuluhan pertanian dan pemberian kredit modal kepada petani. Program ini menerapkan ekstensifikasi pertanian. Yang ketiga yaitu program intensifikasi massal pada tahun 1969. Sistem pertanian yang dikembangkan adalah sistem intensifikasi pertanian dengan menggunakan program Sabta Usaha Tani yang meliputi pengolahan tanah dengan baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, dan pengolahan pasca panen. Yang keempat yaitu program intensifikasi khusus. Program ini lebih ditekankan pada peningkatan hasil pertanian melalui Sabta Usaha Tani yang penekanannya pada pengembangan teknologi pertanian. Yang terakhir yaitu program Suprainsus. Program Suprainsus yang mengembangkan teknologi pertanian dengan menggunakan zat perangsang tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu ada penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang mendorong peningkatan produktivitas lahan. Yang selanjutnya yaitu program diversifikasi pertanian. Program diversifikasi pertanian yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil panen. Diversifikasi tanaman ada dua, yaitu yang pertama memperbanyak jenis kegiatan pertanian dan yang kedua memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi pertanian dilakukan pemerintah untuk mempertahankan hasil pertanian. Program rehabilitasi pertanian yaitu usaha memperbaiki lahan yang tidak produktif atau tidak berproduksi menjadi lahan produktif dan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif. Selanjutnya, dampak perkembangan teknologi. Yang pertama, fungsi sosial media massa menurut Harold T. Laswell dan Carl Leswig. Yang pertama, salah satu bentuk upaya penyebaran informasi dan interpretasi seobjektif mungkin mengenai peristiwa yang terjadi. Yang kedua, upaya penyebaran informasi yang dapat menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Yang ketiga, upaya pewarisan nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan yang terakhir, sebagai penghibur khalayak ramai. Dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu menyampaikan informasi dengan cepat dan mudah, mendapatkan informasi jadi lebih cepat, dapat menciptakan alat-alat yang canggih sehingga dapat melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien. Kemudian ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi, yaitu ketergantungan gadget, mudah terpengaruh budaya asing, menjadi sosok yang individualis, dan susah bersosialisasi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dipengaruhi oleh globalisasi. Semua informasi dapat kita ketahui dengan cepat berkat globalisasi. Perubahan teknologi mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Jadi, kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Sekian video pembelajaran materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi yang dapat kami sampaikan. Sekiranya informasi yang telah kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.